Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Nah, struktur organisasi perusahaan menjadi salah satu komponen perusahaan yang paling penting, terutama dalam membangun organisasi dan menjalankan operasional perusahaan. Berikut cuplikan tentang wawancara sebuah struktur organisasi dari PT Satwa Bahagia Indonesia. PT Satwa Bahagia merupakan PT yang bergerak di bidang pet business holding company. Memiliki 3 anak usaha, yaitu PT Tunas Daya Vetama, yaitu produsen obat hewan. Yang kedua ada Tri Daya Faruna, yaitu distributor obat hewan. Dan yang ketiga ada PT Teknologi Digital Veteriner, yaitu perusahaan platform teknologi layanan kesehatan hewan yang membuat aplikasi Satwa Gia. Dan PT Satwa Bahagia juga memiliki usaha Satwa Gia berupa klinik hewan. Ya, berikut adalah struktur tata kelola dan perannya masing-masing. Yang pertama ada CEO, itu Bapak Irwan Suparno, yang bertugas untuk membuat business plan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua ada COO, yaitu Bapak Denny M. Hashim, yang bertugas untuk membuat kalender month by month, yaitu apa saja yang harus dicapai di setiap unit. Yang ketiga ada CFO, yaitu Bapak Ian Sofiadi, yang bertugas membantu dalam budgeting. Dan yang terakhir ada CHO, Ibu Mustika Hidayati, membuat dalam kebutuhan sumber daya manusia dan kapital lainnya. Lalu, struktur tata kelola dan perannya klinik Satwa Gia melalui general manager. Yang pertama dari divisi medis, yaitu ada dokter penanggung jawab yang bertanggung jawab atas semua urusan medis seperti keterampilan, knowledge, dan operasional. Lalu dari divisi non medis ada manajer yang bertanggung jawab perihal bagaimana dapat mencapai target, perihal omset, dan lain-lain. Berikut adalah strategi perusahaan dari PT Satwa Bahagia Indonesia. Yang pertama adalah Board of Director yang bertujuan untuk melakukan evaluasi selama sebulan ke belakang dan membuat planning sebulan ke depan. Lalu ada Medic Group Discussion yang membahas tentang kasus yang dihadapi dan sharing ilmu antar dokter. Yang ketiga ada Management Meeting, yaitu mengevaluasi per order yang dilakukan oleh manajer, supervisor, dan store leader. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan agar dapat melihat dan menilai perusahaan sehingga dapat dikelola menjadi lebih baik. Cara mengukur keberhasilan tata kelola perusahaan dari perusahaan ini adalah dari omset. Dan dari sisi pelayanan, menerapkan zero complaint dengan menjaga serta memaksimalkan pelayanan sehingga tidak ada komplain, dan jika ada komplain, diatasi dengan SOP yang sudah ada. Jadi di perusahaan ini diterapkan customer service excellent. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh PT ini adalah dari sisi manpower. Cara mentraining manpower agar bisa lihai dalam mengelola suatu outlet, agar kualitas di semua outlet tetap terjaga. Oleh karena itu, tim selalu diingatkan agar menggunakan semua fasilitas yang ada dengan tepat, agar pelayanan maksimal dan dirasakan para stakeholder, yaitu karyawan, pelanggan, pasien, shareholder, dan juga lingkungan. Jadi kami mendapatkan kesimpulan bahwa PT Satwa Bahagia Indonesia memiliki 2 struktur dalam tata kelolanya, yaitu holding dan klinik Satwa Gia melalui general manager. Kesamaan visi menjadi elemen utama bagi perusahaan dalam menentukan kunci keberhasilan perusahaan, karena perlu adanya kesinambungan antara usaha yang sehat dan kepuasan klien. Perusahaan mengupayakan tercapainya tata kelola yang baik atau good corporate governance, dengan setiap bulan di level director ada board of director atau BOD meeting yang mencakup monthly evaluation dari aktivitas yang dilakukan selama sebulan ke belakang, lalu membuat planning sebulan ke depan. Untuk mengukur keberhasilan meliputi 2 sisi, seperti dari sisi manajemen dari KPI atau Key Performance Indicator, dan pelayanan melalui zero complaint. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dari sisi manpower. Bagaimana cara mentraining manpower agar bisa lihai dalam mengelola suatu outlet, agar kualitas di semua outlet tetap terjaga.